Waduh. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Syiah ini lebih cenderung kemudian berdebat dengan orang Islam, orang Sunni, daripada kemudian berdebat dengan Oten yang sama-sama mengakui firman Allah nuzul menjadi manusia. Kan gitu. Ini saya ngerti Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, tapi pada hakikatnya dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidak disifati seperti sifatnya Oten yang kemudian menyebabkan saudara-saudara khususnya Kiki ini mengatakan saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya harus belajar gitu loh. Seakan-akan saya kan salah. lu bilang gue sama Oten. Berdebat dengan Oten, dia yang hebat, Gue dia yang sebutin benar. hadisnya baru belok. Tadi nggak begitu berdebat deh. dengan Oten, saya kagak. Tadi lu menolak, gue sekarang setuju. Inkonsisten lah. Tapi pada prinsipnya kemudian, lah iya, saya hanya menguji Anda bahwa pandangan Anda terhadap Oten dengan Yesus Menguji. itu adalah sama. Anda Tapi tadi dalam ditanya hal batu ini, masail aja saya nggak jawab mengatakan kok. bahwasanya Diam semuanya. Saya kasih dalil. Zuma ini kalau debat sama Oten pakai dalil. Nah, antar madhab Enggak, udah. Zuma penakut, gue ajak debat nggak berani. Penakut Zuma. Zuma, Bang Zuma. sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor macam kalian itu yang punya Indonesia ini. Baik, udah. Lucu Syiah ini, lucu. Bang Zuma. Oke, sekarang gimana Zuma, coba mau ngomong apa? Iya, saya heran aja sama agama Syiah ini. Kenapa sedikit-sedikit lapor? Yang mau melaporin siapa, Zuma, coba? Lah tadi kalian, emang kalian pikir saya nggak dengar kalian tuh? Nggak nyambung. Sudah nyandang kata Habib, tapi cengeng. Gimana sih? Habib itu nggak begitu, Bung. Habib itu gagah perkasa, maafin kesalahan orang. Ini cari alamat. Ngapain cari alamatnya orang? Zuma. Konsep Zuma. Ini Sunni, ini Bang Sunni Zuma. loh, ini Sunni. Bang Zuma ini Bang Sunni, Zuma. engkong ini. Coba Habib engkong. Lucu kalian ini. Ngapain Bang Zuma. coba cari alamat orang? Mau Sunni, mau Syiah, ngapain cari alamat orang? Mau ngapain? Mau bikin Saya apa? Mau bikin cari rusuh? alamat dia. Dengerin. Karena Ngobrol kenapa? satu-satu, coba, silakan. Boleh saya ngobrol, Bang Zuma? Silakan. Boleh saya ngobrol? Ngapain cari-cari alamat so hebat? Bang Zuma, boleh saya bicara? Zuma denger dulu dong. Ini engkong lagi ngomong, denger dulu dong. Boleh saya bicara? Fadl. Ya, gimana, Kong? Saya tanya dia alamat. Karena kenapa? Karena saya dengar tadi ada ucapan bahwa siapa Bang Dedi ini, dia menyebutkan Sayyidina Ali. Nah, itu yang saya dengar. Ya, satu, mungkin bukan cuman kita nggak usah bicara zuriatnya, tapi bicara tentang umatnya Rasulullah. Kalau seandainya Sayyidina Ali ini dihina, gimana rasanya Bang Zuma? Ya salah lah pasti. Nggak boleh. Salah ya, oke. Itu nggak diajarkan dalam adab Islam. Kan? Salah tapi lo belain Zuma. Salah tapi lo belain. Gimana sih? Kenapa ketika ada orang yang mengatakan seperti lantas alamatnya dicari? Kenapa rupanya? Gampang kali, Bang. King Kong, maaf, Kong. diturunin. Ayo. Gampang kali cari-cari alamat orang hanya karena kesalahan seperti itu. Zuma, coba. Apa Syiah ini nggak ada pekerjaan lain gitu? Bang Zuma, Bang Zuma, Isma. Bang Zuma. Jadi kristolog nggak ada kerjaan Zuma. Lu jadi kristolog mau ngapain? Bentar. Untuk menghindarkan mereka agar mereka tidak menjadi Syiah setelah mereka lepas dari agama mereka. Lu aja nggak cerdas. Kasih dan ngomong. Egat. Udah. Sikit-sikit ngatain orang, cari orang hanya gara-gara kesalahan. Sikit cari alamat. Bentar, Zuma. Kalian ini macam orang nggak pada benar sekali, udah dijamin surga kalian ini. Zuma, ente di sini mau tabayun atau mau gimana? Ente mau mencari kebenaran kan? Ya kan? Alasannya kenapa kan? Silakan. Saya mau cari tahu kenapa orang Syiah sedikit-sedikit cari alamat. Ini mau dijelasin sama Engkong. Kenapa? Coba, silakan, Kong. Saya udah dengarkan. Hanya gara-gara ada pernyataan orang Muslim menyebut nama sahabat Rasulullah, lalu kemudian dicari alamatnya. Kenapa rupanya? Dia menghina. Kenapa kalian? Dia menghina Sayyidina Ali. Kenapa kalian Syiah ini tidak bikin pesantren Syiah terang-terangan? Pesantren Syiah
supaya orang yang mau belajar tentang agama Syiah di mana tuh? Ada Bang Zuma. Ada tertulis Syiahnya, ada tertulis. Ada tertulis Syiahnya. Ada, coba lihat. Coba saya pingin lihat gerbangnya, coba. Coba, saya pingin lihat mana gerbangnya tertulis Syiah. Mana? Keyapi Bang Zuma. Keyapi. Ah, coba. Gak usah melebar, Coba. Coba Zuma yang Mana? persoalan apa Coba sih? tunjukkan videonya, fotonya mana? Yang kau persoalkannya apa sih Zuma, coba? Yang saya persoalkan, ini kenapa orang Syiah ketika ada seseorang yang tidak sesuai dengan keinginannya, cari alamatnya, ngancam laporin dan seterusnya. Kenapa rupanya Syiah ini? Oke. Di sini tahu nggak engkong ini Syiah atau tidak, Zuma? Wallahu alam. Takia Nah, kali oke. kan agama takia itu kan biasanya itu ngaku ini ngaku itu tuh biasa tuh. Oke, silakan. Yang saya tanya, sebentar ya. ya. Silakan. Bang Zuma, Kong. afwan ya. Satu. Afwan ya. Ana punya guru ya. Ana kasih tahu mantum. Ana punya guru adalah Ustadz Alwi Abdurrahman Asbab. Ya. Ana Yang- punya yang guru nggak apa-apa. Kiai Haji Basim. Justru antum punya nabi namanya baginda Rasul Muhammad SAW. Saya pak Iya, satu-satu Zuma, sebentar. Ana Zuma. nggak secara Tuhan sadar. antum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngerti, tapi bukan berarti Anda dengan seperti itu Anda kemudian sedikit-sedikit cari alamat. Sikit-sikit baru cari sekali alamat. ini loh Mau ngomong. ngapain? Saya baru sekali ini loh ngomong. Kenapa? Kamu kan belum dengar. Saya mau menjelaskan Bang Zuma dari awal. Nggak. Saya mau jelaskan. Nggak usah Anda cari bisa alamat, kasih saya- Bang. bisa Bang, kasih saya dirikan statement pesantren untuk diam Syiah, dulu dengan ajak saya orang-orang ngomong. masuk ke Syiah dengan cara yang baik gitu loh. Jangan dikit-dikit cari alamat. Bang, Ganas saya mau sekali tanya kalau sama agama Anda kamu ya. sedikit cari alamat. Bentar. Ganas itu, Bang. Fokus Bang. ke Bang Dedi. Ganas itu, Bang. Bang Zuma. Bisa, kalau saya ngomong sama Anda, saya bukan tipikal orang yang suka debat, saya bukan tipikal orang yang banyak ngomong. Saya sukanya adalah orang yang belajar, yang kita sama-sama ngobrol baik-baik. Saya sukanya bercanda-bercanda. Iya, Kasih tahu oke. ya. Kalau Bang Anda Zuma ya. tidak banyak ngomong, tapi Anda Ya. cari alamat. Mau ngapain? Karena Cuma yang baik saya cari alamat. dengar adalah sudah Silakan menghina dijelasin. Sayyidina Ali. Terus Anda apa paham? lagi? Satu itu, terus yang kedua? Yang kedua apa? Yang Coba, kedua biar dia jelas menghina semuanya. para hamba. Bagaimana dengan mereka yang menghina? Zuma. Bagaimana dengan mereka yang menghina Rasulullah? Ya Allah, ya Kamu udah cari alamatnya? Zuma, sebentar Kong, Zuma. yang hina Rasulullah kamu udah cari alamatnya? Udah. Sebentar Zuma, kamu nanya masalah apa sih ini? Jelasin dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan, Deden Kong. sih. Astagfirullahalazim. Silakan Gong, lanjut Gong. Astagfirullahalazim. Nanti semua bisa nanggapi kok. Silakan Gong, lanjut. Ya, itu yang saya cuma sampaikan itu. Saya pribadi, saya pasti akan marah. Saya kemarin dimaki-maki sama si Dedi, saya diam, saya nggak marah. Wallah ta'ala. Ya, tapi kalau yang saya dengarnya adalah dia menghina para habaib, ya, terus dia menghina Sayyidina Ali, itu lagi mana nggak mau marah. Bang, Itu yang bagaimana jadi dengan mereka yang masalah. menghina Rasulullah? Anda sudah pernah cari alamatnya? Kan ini belum pernah Yang ada menghina pandangan kayak Rasulullah begitu, itu- Bang Zuma. Bang Zuma, Ah. Bang Zuma ya. Kalau kamu bilang mau mencari alamatnya pun bisa dicari. Tapi saya memang tidak suka dengan perdebatan, Bang Zuma. Ya, Dan posisi Ya, kalau Anda nggak suka Gini, debat, Zuma, Bang, kalau Anda nggak suka debat, dan posisinya jangan Anda memancing di air keruh, cari-cari alamat. Itu sama halnya Anda membangun Itu sebuah ditantang, paradigma Zuma. berpikir bahwa memang Nah, ada oke. riak yang akan Anda buat di negara ini. Kok cari-cari alamat? Zuma, Kalau Zuma. Anda jantan, Zuma. bikin pesantren Syiah, bikin masjid Syiah. Oke? Zuma. Saya dengerin. Zuma. Itu kalau Anda berani gitu loh. Zuma, Jangan Anda cari saya kasih tahu sama alamat, Anda ya. nggak bagus. Zuma, saya udah kasih tahu sama Anda ya. Anda Ya, gimana? Syiah terus ya. Anda berani nanti bertanggung jawab di akhirat nanti kalau Anda menuduh saya Syiah. Itu aja. Saya tidak menuduh Anda Syiah, saya cuma Anda mengatakan bilang, Syiah. bilang, hah? Itu ini Bung, janganlah Bung. pakai bahasa berkelit sama saya. Udah intinya Bung, aja. kalau Saya takia nggak itu ada apa, urusan Bung? sama Kalau kamu, takia Zuma. apa, Bung? Bung, Zuma, Bung. Saya Kalau nggak ada takia urusan itu sama apa, kamu, Bung? Zuma ya. Saya nggak ada urusan. Kalau di Syiah Saya takia nggak itu pernah apa, Bung? mencari masalah, oke? Nah. Kalau kamu mau bicara Syiah yang ke orang Syiah, silakan. Saya bukan Syiah.
Nah, Itu aja gini, saya kasih gini. tahu. Ayo, Bang Zuma. Bang Zuma, ayo. Kita paham kok apa itu takiyah, Bung. Jadi nggak usah pembenaran. Sekarang kalau Anda itu Sunni, ngapain cari-cari alamat orang? Lah, apa urusannya Sunni masih kagak ada urusannya, Bro? Yang Nah, saya kalau Anda jadi mengatakan urusan di sini adalah menghina saya sahabat jadi Rasulullah urusan di sini Ali, adalah apa? kemudian Anda cari alamat. Kenapa? Menghina Sayyidina Ali itu yang bikin saya marah. Kalau menghina Saya tidak sahabat apa-apa. lain, kalau menghina Umar bin Khattab, gimana menurut ya. Anda? Ya sikat sama, juga sama. lah. Sikat juga. Sikat. Tuh bahasa coba lihat tuh. Sikat. Ini Syiah kayak mana kalian ini punya agama? Sikit-sikit sikat, sikit-sikit laporin. Agama apa yang kalian bentuk sekalian? Kok sikat? Bahasa apa itu, Bung? Boleh gua Ini bicara? NKRI, Bung. Ini NKRI, Bung. Dari tadi gue gak Hah? bisa ngomong soalnya di media. Bahasa sikat. Boleh gua bicara? Jangan cuman modal jenggot putih Anda Boleh mau gua sikat-sikat. Oke. Jangan bacot dah bawa dalil. Bentar, nggak boleh gitu. Jadi gini, siapapun ya yang menghina sahabat itu tidak dibenarkan. Apalagi khulafa'ur rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Utsman, Umar, wa Ali ibn Abi Thalib, dan tidak dibenarkan. Dan barang siapa Tapi yang dibenarkan menghina sikat orang yang berbeda keyakinan, gitu. Sebentar, barang siapa sebentar, ya, Bang. yang mengingkari khulafa'ur rasyidin dan melaknat khulafa'ur rasyidin, bisa dipertanyakan keimanannya dia. Nah, itu yang benar tuh. Rasyidin Itu yang benar. Khulafa'ur rasyidin itu dijamin masuk surga. Nah, sebentar. Nah, mengenai tentang ini orang yang tadi yang dimaksud ini, yang mau dilapor-laporin segala macam. Yang pertama di sini ada kesalahan memang daripada dirinya, dia menghina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa si Engkong tadi sampai marah segala macam mau laporin? Ada penentangan di situ, Bung Zama. Penentangan secara jelas ya dari Bung Dedi mengatakan kalau sampean nggak suka sama pendapat saya laporin, kata dia begitu. Jadi gini, Bang. Tingkat emosional si Engkong Sedikit. wajar lah ketika dia bilang oke saya laporin Sedikit. karena apa di situ ditantang. Mungkin gitu, silakan Bung Suma dilanjut. Ya, jadi gini. Saya yakin saudara-saudara ini orang baik-baik semua gitu loh. Anda membawa panci agama yang kemudian mengajarkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Duduk bersama bahas tentang itu. Buat kajian, bikin pesantren, bikin masjid. Menghina Allah, menghina Al-Quran, kita diam. Tapi sesama penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit ketersinggungan laporin. Tapi sesama sikat, penyembah dan Allah sebagainya. Subhanahu wa Tidak berani kemudian nantang mereka yang menghujat Rasulullah, menghina Allah, menghujat Al-Quranul Karim. Apa nggak berani kemudian nantang mereka yang menghujat Rasulullah, menghina Allah, menghujat Al-Quranul Karim? Saya belum pernah menemukan Syiah ada berdebat dengan orang-orang penghujat Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah. Mana Syiah mana yang kemudian berhadapan dengan Kristen di negara ini? Nggak ada. Kalian hanya menghantam Sunni. Itu yang kulihat. Boleh gue bicara? Oke, boleh. Saya merasakan, Bang. Saya merasakan. Coba si Kiki tuh. Anda lihat Kiki, nantang saya, nyata-nyata saya ini Islam. Hantam saya, nantang saya. Kenapa nggak nantang yang lainnya menghujat Allah? Iya, oke, boleh gua Silakan. bicara? Baik. Di sini juga ada Bung Malik ya mengenai tentang ini. Kalau kita masuk ke Basul Masail, Bung Zuma, mengenai tentang perkara ini, jelas yang kita bahas di sini konteksnya penghujatan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Ahlul Bait. Di mana kita mengingatkan hati-hati. Bahkan si Abdul Malik juga mengatakan berhati-hati. Kalamatul insan bi khadzil lisan. Kunci keselamatan manusia itu apa? Pada lisannya. Kalau sudah dikasih tahu jangan menghina sahabat, jangan ini, jangan itu, tapi masih tetap dan bahkan menentang dan bahkan mengatakan laporin kalau nggak terima. Kira-kira si Engkong sebagai seorang Islam wajar nggak ketika dia bersikap seperti itu? Sangat wajar. Man laysal muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada saudaranya maka dia bukan bagian daripadanya. Baik siapapun yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, wajib untuk kita mengkritik, ajarah, ta'dir dengan jelas, dengan adab, nggak sembarangan. Karena qaulul haqq wa fi ghairil mahla wa fil ghairil faqr fa inna asbab mafsad. Barang siapa yang berbicara mengenai tentang kebenaran tidak sesuai dengan pada tempat yang tepat, tidak sesuai dengan cara yang tepat, maka itu akan mengakibatkan kebatilan. Hatta
orang-orang itu menghina Rasulullah. Tapi kalau kita mau membela Rasulullah, membela dengan cara yang benar, membela dengan cara yang berakhlak, membela dengan cara yang benar. Bung Malik setiap naik ke room-room oten menjawab mengenai tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah ya terhadap Islam, dikapirin kok sama orang-orang yang nggak sepaham ini. Coba, sedangkan Nabi sendiri mengatakan, "Idza qala rajulu li akhihi ya kafir, fakhadh bihi ahaduhuma." Jika ada saudaranya sesama muslim mengkafirkan saudaranya sesama muslim, dimungkinkan kalau kafirnya itu gak benar akan kembali kepada dirinya. Ulama tuh hati-hati perkara ini, gak sembarangan. Bang, Coba kita sedikit turunkan ego kita. Kita gak Bang. melihat hanya dari satu sisi, coba Ya. kita lihat dari sisi lainnya. Oke, saya kalau melihat siar ceramah seperti ini indah, nyaman, indah sekali. Ya, tapi pada prinsipnya saya pribadi, saya belum pernah menemukan ada Syiah. Sekali lagi saya katakan, ada Syiah yang bergelut berdialog dengan Oten. Yang saya lihat, saya sendiri ya selalu kemudian didebat oleh Oten di depan Syiah, dan Syiah berkongkol di dalam kemudian menyudutkan saya sebagai seorang muslim, malah mengatakan hal-hal yang menyakiti hati saya sebagai seorang muslim. Katanya Syiah Islam, Islam Syiah dan seterusnya. Tapi faktanya mana coba? Siapa? Kiki nantang saya mencari komal-komal Oten kemudian menaikkan Islam. Islam di sana disudutkan. Mereka berkongkol kemudian untuk menyudutkan Sunni. Oke. Gimana? Anda kalau mendengarkan membaca dalil, wow, indah sekali. Udah. Oke, tadi Silakan. Bung Zulma mengatakan di mana buktinya bahwasanya orang-orang dari mazhab Syiah lah ya tidak berdebat dengan Oten. Kemarin gue buka room di akun God of Death, di situ ada Billy Lin 7, ada Billy Yahudi, di mana orang-orang dari Billy Lin 7 menghina Rasulullah dan menghinakan mengenai tentang masalah hari proses penciptaan bumi, dan mayoritas yang naik di situ mayoritas orang-orang Syiah, dan bahkan Bung Malik juga ada di situ mendebat Oten dengan mendebat mengenai tuduhan terhadap Nabi Muhammad, mendebat tentang tuduhan-tuduhan mengenai Isra wal Mi'raj, mendebat dengan tuduhan-tuduhan mengenai proses penciptaan bumi antara Yahweh dan Allah. Dan yang naik orang-orang Syiah di situ, dan juga ada beberapa dari Ahlussunnah. Mungkin salah satunya kurang lebihnya kopiah Bapak ya. Kalau nggak salah itu ada. Saya juga ada sebagai Nah. Syiah. Kalau kita hanya membahas masalah hal yang sepele seperti ini, kapan majunya bangsa ini? Bro Muhammad, tadi nama gue disebut, gue boleh klarifikasi sedikit. Fadal. Jadi gini, pertama, kalau dibilang gue tidak pernah berdebat dengan Kristen, sangat sering. Cuma cara gue tidak seperti Zuma. Gue berdebat dengan santun, gue berdebat dengan akhlak, gue mempertahankan iman gue mempertahankan ajaran keislaman, dan mereka juga mau belajar dengan baik gitu. Contohnya di bawah ada ini, gue bisa berteman akrab dengan Lia, dengan penginjil TikTok, dengan Kaisar, semuanya gue berdiskusi dengan mereka, bukan tidak. Gue menawarkan ajaran keislaman, gue menawarkan filsafat keislaman, gue menawarkan mistisisme Islam pakai ilmu. Nah, gue menawarkan Zuma berdebat bukan karena kebencian. Gue menawarkan kalau memang gue dianggap sesat, dianggap kafir, ayo diskusi. Kan gue tawarkan begitu baik-baik. Nggak ada gue menjelek-jelekan Sunni, justru gue memisahkan bahwa Sunni itu tidak menghina Habib, tidak menghina Ahlul Bait. Bahwa Sunni itu tidak mengkafirkan Syiah harusnya. Jadi kalau ada yang bilang Syiah bukan Islam, Syiah ini sesat ini, itu perlu diragukan kesunniannya. Apakah dia dari Nahdlatul Ulama, apakah dia dari Muhammadiyah, apakah dia memegang fatwa-fatwa dari MUI? Kan tidak begitu gitu loh. Ini kan Zuma nggak pernah lihat gue di room-room Kristen bagaimana kita berdebat dengan ilmu gitu. Cuma gue nggak bisa berdebat dengan cara caci maki dan hujat menghujat. Bukan gue yang begitu gitu loh. Waktu ada Dr. Chen aja gue kepancing, gue sama temannya Reski, gue lawan kok itu, gue bela Islam di situ. Mana Islam Ya, Sunni jadi- yang lain? Nggak ada. Gue yang membela Islam kok. Bung, saya nggak bisa takia, Bung. Beda. Cara saya dengan cara Anda itu beda. Ya, saya nggak bisa takia di depan Oten. Inilah saya. Cara saya membela agama saya seperti ini. Dan Anda tidak punya hak menilai itu. Silakan Anda bela Sunni, Syiah. Silakan.
Anda tidak punya hak kemudian mengatakan saya itu salah, cara saya salah, pola saya keliru, apalagi menyudutkan saya di depan Oten. Anda tidak punya hak seperti itu. Lalu kemudian Anda nantang-nantang kami yang Sunni ini untuk berdebat, untuk berdialog. Ayo. Sementara mau Anda bergejibun mengatakan saya sudah debat dengan cara yang baik, saya nggak pernah lihat dan belum pernah ada viral Syiah dengan Oten berdebat, nggak ada. Itu loh yang ingin saya katakan kepada saudara. Kenapa Syiah ini sikit-sikit ngancam lapor, sikit-sikit ngancam lapor, sikit-sikit ngancam lapor, Iya, cari alamat. begini, kan kalau masalah Cari alamat. waktunya mungkin kan juga kan nggak pernah ketemu. Mungkin saat gue masuk di roomnya Kristen, Zuma nggak ada, atau Zuma di room Kristen gue tidak ada. Tapi begini ya, karena gue juga beberapa kali sempat melihat bahwa Zuma berdebat dengan Kristen, nggak ada itu ilmunya. Makanya gue penasaran, pengen diskusi. Jangan-jangan nggak ada ilmunya gini, jadi kristologi. Jangan-jangan gitu. Anda mengatakan Anda nggak ada ilmunya, itu Anda. Tapi saya sudah banyak mensyahadatkan orang. Kamu berapa yang kamu syahadatkan? Ada gitu? Ada. Nggak jadi ukuran dong. Gimana sih kok Nggak jadi ukurannya ukuran syahadat? gimana? Nggak jadi ukuran gimana? Orang itu mengajarkan Islam, bukan Anda yang menilai. Yang menilai itu ada audiensnya, bukan Anda. Anda malah dikatain munafik. Anda dikatain sebagai Syiah. Apa pentingnya kemudian Anda bermanis-manis depan Oten? Ayo, Begini, malah kesannya Anda sekarang bikin- Anda berkongko-kongko dengan mereka, membuat Zuma. suatu pernyataan di depan mereka. Ketika Al-Quran saya bacakan di depan Oten, Anda ikut juga berkongko di sana. Ini yang Anda katakan Islam. Ini yang Anda Begini. katakan sebagai orang yang benar. Orang Zuma yang melihat santun, sesuatu berakhlak, persoalan ilmu, tidak, gitu. tidak secara holistik. Nah, Karena begini, kalau misalnya lu sama- bilang 10 orang masuk Islam, suatu sama- orang masuk Islam, Anda juga 2.000 orang, 3.000 Anda orang itu juga jadi melihat- anti sama Islam. Anda juga Akhirnya, melihat dari sudut gara-gara pandang Anda, itu. Anda orang kecewa. Kristen benci Anda sama kecewa. Islam. Pengikut Sunni itu semua tidak ada yang percaya kepada Anda gitu. Maka ada Ya, yang Bang percaya Mobil, dengan Anda Anda selesai. bermanis-manis Gini, seperti gini, itu. gini. Selesai, Saya selesai, nganggap selesai. itu adalah takiyah, paham? Bang. Mau bermanis Bang apapun Zuma. kamu di hadapan orang-orang, saya katakan itu adalah takiyah. Karena itu prinsip Bang dari Zuma. keyakinanmu. Bang Ngerti? Zuma. Habis ini Ya. laporin saya lagi. Cari Zuma. alamat saya. Kan gitu Bang kalian Zuma. itu. Bang Zuma, Seakan-akan kami itu takut sama kalian. Brr. Bang Zuma, Sedikit pun Bang- tak ada bulu saya berdiri untuk Syiah. Paham? Bang Zuma, diam, Bro Kiki diam. Gini, Bang Zuma, Syiah itu minoritas. Jarang yang berdebat karena apa? Kamu mau ngomong apa, Minoritas. Kiki? Kamu mau ngomong apa? Hah? Zuma, saya lagi ngomong, Zuma. Kalau kau So emang hebat mau kau. sesat-sesatkan Syiah, ayo kita adu dalil. Bang Zuma emang hebat kalau debat-debat gitu. Tapi kalau masalah dalil-dalil, bolehlah kita adu, Bang Zuma. Sebenarnya bukannya gue so hebat, tapi andanya nggak terlalu Ini cerdas gitu loh. penilaian. Ini penilaian, penghinaan yang selalu dilontarkan oleh Kiki yang sok pintar tapi takiyah. Paham kalian? Takiyah Ini apa? akhlak apa ini? Takiyah apa? Ini Bang akhlak Zuma? apa ini? Li uskud li. Aduh, ya Allah, ya Karim, ya Nabi, ya Rasul. Ini akhlak apa ini? Di depan orang-orang Oten itu, pada saat saya berdiri untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, saya dinista, dihina oleh Kiki. Ini akhlak apa yang kalian punya nih? Ayo. Sedangkan mayoritas umat Islam di negara ini itu memberikan kepercayaan saya untuk menghadapi Oten. Kan yang mulai lu menghina, menista. lu duluan kan yang bilang Islam, Terhadap Syiah saya. bukan Islam. Kan lu duluan yang mulai, Syiah bukan Islam. Gimana sih? Rekamannya kan ada. Ya jelas kan? Kan jelas Iya, kan? artinya yang menghina kan lu, bukan gua. Yang menghina kan lu, bukan gua dong. Yang menghina Zuma dong, bukan ketika gua orang dong. Sama ketika orang Kristen mengaku sebagai orang Yahudi. Sama. Mau apa lo? Gini, Bang Zuma. Bang Zuma Jadi bisa Anda mau bela Syiah silakan. Kita Syiah menghargai itu bukan itu. Islam Tapi dari mana? jangan Bang Zuma. Jangan kemudian kita ini tidak satu mazhab, tidak satu golongan saling menilai. Nggak, udah dijawab aja dulu Zuma. Syiah bukan Islam tuh gimana caranya? Syiah bukan Islam caranya dari mana itu? Coba dalil. Jelaskan Bang Zuma. aja. Rukun kita itu berbeda. Oke? Rukun gimana? Bahkan kalau saya tahu, saya pahami, kalian itu mengatakan Al-Quran yang digunakan oleh Sunni itu sudah mengalami distorsi. Benar atau tidak? Oh, oke. Kita buka dalilnya. Benar atau tidak? Adu dalil. Nah, Bang Zuma. dalil apa? Akuin aja. Nggak usah malu-malu. Nggak usah sungkan-sungkan. Bang jelasin. Nggak usah sungkan kalian itu. Nggak usah takiyah kalian itu. Oke, udah. Bentar lagi cari alamat. Mau alamat saya? Saya kasih alamat saya kalau mau. Udah.
Sikit-sikit cari alamat, sikit-sikit cari alamat, kayak orang jagoan, kayak Sultan Hasanuddin kalian itu, pahlawan. Pelan-pelan. Udah belum? Silakan. Oke. Zuma tahu nggak mengenai tentang Saya sabar-sabar beberapa saat ini ya. Iya, coba Zuma tahu nggak? Kalian hebat Basul sekali. Masail. Semakin dikasih ruang kalian tuh semakin Zuma. akan mengintimidasi kami. Zuma gantian ngomongnya dong Zuma, jangan kayak anak kecil gitulah. Oke, udah. Zuma tahu nggak mengenai Basul Masail? Tahu nggak mengenai firqah-firqah dalam Islam? Nggak mungkin paham itu. Bang, saya lagi berhadapan dengan Syiah, Bang. Iya. Oke, jadi abang tentu tahu pola saya dalam berdialog. Ngerti? Iya. Nggak perlu anda nguji saya seperti itu. Zuma tahu. Saya lagi berhadapan dengan Syiah. Syiah gitu loh. Lu ditanya, jawab aja Zuma. Seperti itu. Jawab dulu. Sekarang Jawab aja. kita tanya aja, kayak mana kredibel antum semua itu di hadapan oten-oten. Itu dulu. Tunjukkan itu dulu. Sudah. Bagaimana misi mereka di negara ini terhadap Islam? Itu aja dulu yang anda bantah. Ini kok firqah-firqah yang anda pertanyakan kepada. Tidak penting bagi saya. Anda Syiah, saya Islam. Di sini Beda kita. Zuma mengatakan Paham? Syiah bukan Islam. Nah sekarang saya tanya mengenai tentang firqah-firqah dalam Islam, Zuma tahu nggak? Kalau hanya masalah oten itu kan urusan tadi, dan jelas bahwasanya orang-orang Syiah, Kiki dan beberapa orang-orang sekalian berdebat dengan oten. Tapi kalau tolak ukurnya Zuma bilang tadi, Zuma tidak melihat karena nggak viral segala macam. Tolak ukur membela agama itu bukan karena viral atau tidak. Membela agama kok dengan didasari dengan viral. Ada yang masalah dalam hatinya itu. Kalau kita mau buka kitab ad-da'wah penyakit-penyakit hati itu. Tapi begini Zuma. Nah, tanyakan Sebentar, itu coba kepada kita teman-teman dengarkan. anda. Boleh saya bicara? Sampaikan itu kepada teman-teman Boleh bicara? anda. Aku nggak pernah ngomong Zuma ketika Oke? ngomong loh. Nggak perlu anda menceramahi saya. Soalnya Tanyakan Zuma- itu kepada Zuma teman-teman. kafir secara general, sedangkan ulama-ulama mazhab tidak berani serampangan seperti itu. Karena Syiah sendiri itu terbagi menjadi banyak kelompok, banyak firqah, banyak golongan. Dan kemarin saya, Bung Malik dan beberapa rekan-rekan sekalian berdebat mengenai tentang hal ini. Dan kita bedah di situ. Harusnya itu Baik dari anda kitab- bahas, sebentar. jelasin. Baik dari kitab-kitabnya. Jangan malah yang dikedepankan itu Baik, menyalah-nyalahkan orang. Baik dari kitab-kitabnya maupun dari aliran-alirannya. Bung Malik sama saya berdebat kemarin dan jelas kita bongkar mengenai akidah Syiah atau firqah-firqah di dalam Syiah. Dan ulama-ulama ahlu sunnah sepakat nggak semua Syiah itu kafir dan dijelaskan secara mufassar di situ. Nah maksud gue gini, apa? Saya juga sepakat Kalau dengan itu, pembicara- Bung. Saya ada di situ, Bung. Apa lu kemarin bilang Syiah? Adalah seperti itu. Lu bilang Syiah bukan Islam kemarin. Lu bilang Syiah bukan Islam. Lu bilang Syiah bukan Islam. Karena karena kamu mengatakan dirimu Syiah. Zuma dalam diskusi itu generalisir pasti invalid. Generalisir itu pasti falasi gitu loh. Makanya kalau berdebat belajar mantik dulu. Gini. Makanya Isi. Kiki, kamu kalau mau berkongko-kongko dengan Oten kemudian menyudutkan saya, kamu harus lihat dirimu itu sopo gitu loh. Ya. Zuma gue belajar, kan lu enggak. Gue kan belajar. Ya itu. Coba takianya tuh. Itu takia. Itu karena kebanyakan nikah mut'ah kamu. Nah, Kamu takia mengatakan saya nggak belajar. Bang Itu Zuma. Syiah yang saya maksud. Bang Zuma, Syiah yang seperti saya- itu yang saya maksud. saya Seperti kamu boleh- itu. saya- Mengatakan saya nggak belajar. Bang Zuma, saya boleh ngomong nggak? Sebentar aja, sebentar. Saya ngasih dalil. Sebentar Iya, ya. tolong dinasehati si Kiki gitu, si Ya, jago mut'ah itu. Ya, nih ya, dengerin ya. Sami'tu wahidan min haula yaqul fi majlis al-alim lisyi'ah Qur'anu Khalil Yazid wa yaqsdu an qira'na amma al-ma'ruf. Kalau diartiin ini panjang bahasa Arabnya, enggak usah enggak ngerti kan. Muhammad Al-Ghazali berkata, aku mendengar salah seorang dari mereka berkata dalam suatu majlis ilmu bahwa sesungguhnya Syiah memiliki Al-Quran yang lain yang terdapat penambahan serta pengurangan dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini untuk diperhitungkan kembali bagi siapa yang menyebarluaskan isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudara dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Tehran, dan lembarannya berada di tangan dan rumah-rumah mereka. Al-Imam Ghazali menjelaskan di sini bahwasanya kitabnya orang Syiah dan Sunni sama saja.
Qurannya sama, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Sekian. Gitu Zuma, makanya belajar lagi gitu loh. Oke, oke. Saya tanya sama Kiki. Menurut kamu, Zuma belajar nggak tentang firqah dalam Islam? Tunggu dulu. Lo nggak biar Di dalam tahu konsep- bahwa di Asia itu dalam ada apa konsep- aja gitu. dengar, di dalam konsep Oten yang kamu tahu, Yesus itu adalah penjelmaan daripada kalam. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW menurutmu? Kenapa Ayo Rasulullah? Kiki. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Oten itu menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari firman yang adalah kalam, sifat Allah. Bagaimana menurutmu pandangan ini terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bagi gua, pandangan gua terhadap Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Apa yang salah? Nah, berarti sama kan? Lah ini bodohnya. Sama kan dengan pandangan Kok sama? mereka? Yesus itu adalah firman yang berjalan. Firman Ada itu dalilnya adalah Yesus itu dong, sendiri. boy. Saya bawa dalil. Kesamaan itulah yang kemudian yang kamu besar-besarkan kemudian. Iya kan? Kesamaan itulah yang kamu besar-besarkan sehingga kamu mengatakan saya salah. Kan begitu. Zuma sudah. Kesamaan-kesamaan kamu dengan Oten itulah yang membuat kamu mengatakan saya salah. Oke, itu. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah ada Al-Quran yang berjalan. Nah, saya jelasin Bang Kiki, bentar, saya kasih dalil Al-Bukhari ya. Ni ya. Ali ma'al Quran wal Quranu ma'ali. Siapa yang maksudnya itu? Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Kita cari tafsirannya. Quran ini siapa? Ternyata kalau dicari di kitab-kitab lainnya itu akan menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad. Nah, Jadi sebenarnya gini Zuma, kalau dalam firqah-firqah Islam kita perlu pahami mengenai tentang filsafat. Nah, dari beberapa firqah memang mempunyai filsafat-filsafat dengan konsep, ya, dengan nuansa-nuansa keislaman seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali dan beberapa tokoh-tokoh filsafat cendekiawan lainnya yang Islam. Nah, jadi memahami mengenai tentang filsafat, eksistensi ketuhanan ataupun mengenai tentang ma'rifatul ahkam, ya, itu makul ketika dikatakan seperti itu dengan penjelasan dan dasar anasir yang jelas. Belajar mazhab ya repotnya begini. Salah kaprah. Nah makanya Zuma, kalau misalkan seandainya kita nanti suatu waktu ada diskusi bisa bicara lebih baik-baik daripada sekarang, saran gua perdalam lagi Imam Ghazali, perdalam lagi Abu Hasan Al-Asy'ari, perdalam lagi apa itu Maturidi, Mu'tazilah, apa Jabariyah gitu loh. Jadi ada basis ilmunya, kan enak. Jadi nggak ngotot-ngototan, Bro Zuma. Masa ya debat sama kitab agama lain bisa, debat sama kitab agama sendiri nggak bisa. waduh. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya di situ. Syiah ini lebih cenderung kemudian berdebat dengan orang Islam, orang Sunni daripada kemudian berdebat dengan Oten yang sama-sama mengakui firman Allah nuzul menjadi manusia. Kan gitu. Ini saya ngerti Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, tapi pada hakikatnya dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, tidak disifati seperti sifatnya Oten yang kemudian menyebabkan saudara-saudara khususnya Kiki ini mengatakan saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya harus belajar, gitu loh. Seakan-akan saya kan lu salah. bilang gua mewakili sama agama saya. Oten. Berdebat dengan Oten, dia yang hebat. Gua dia yang sebutin benar. hadisnya baru belok. Dia Tadi yang nggak betul, begitu berdebat deh. dengan Oten, saya kagak. Tadi lu menolak, gua sekarang setuju. Inkonsisten lah. Tapi pada prinsipnya kemudian, lah iya, saya hanya menguji Anda bahwa pandangan Anda terhadap Oten dengan Yesus dan Menguji. Rasulullah itu adalah sama. Anda Tapi tadi dalam ditanya hal ini, Batul Masail aja saya nggak jawab mengatakan kok. bahwa begitu Rasulullah Muhammad SAW Giliran mengatakan diuji nggak Rasulullah bisa. khataman nabiyyin, tidak sama seperti Yesus yang Anda pahami. Oke, yang Anda bersama-sama Oten berkongkong kemudian untuk mengatakan bahwa saya salah, saya keliru, saya masih butuh ilmu dan seterusnya. Zuma di sini Ujung-ujungnya Oten dilaporin. banyak loh, teman-teman Kristen tuh banyak loh. Kasihan loh, gue sebenarnya nggak mau bikin lu malu di sini, Ujung-ujungnya. tapi kelihatannya jadi begitu. Nggak tega loh gue sebenarnya. Ujung-ujungnya dilaporin, ujung-ujungnya dicari alamatnya Syiah gitu loh, agama takiyah. Ayo,
Laporin. Agama takia gimana Bang Silakan. Suma? Mau saya kasih dalil lagi Bang Suma? Zuma. Enggak, Bung, Bang Suma kalau tidak sah seorang Syiah kalau dia tidak melakukan takiyah. Tadi gue bilang Al-Quran berjalan, dibilang sama Kristen. Sekarang setuju. Lu gimana sih? Saya sudah hafal. Anda kalau berdebat begitu itu gugur sejak awal. Saya Kalau sudah Anda dalam hafal perdebatan kalian. begitu itu gugur sejak awal. Kiki, Gitu loh. Kiki, bedanya ketika saya memahami Yesus itu adalah Injil berjalan, saya memahami bahwa Yesus itu adalah perantara. Dia Nah, adalah ini penyampai firman. begini loh Dia Zuma, adalah ini sudah nabi. Dia membuktikan adalah bahwa rasul. bacaan lu kurang Sementara jauh. mereka- Gitu aja. Sementara Kopi lu mereka- kurang mahir. Cuma itu aja dengarkan. kok. Sementara mereka mengatakan Tuhan Nanti yang kalau datang Zuma dalam bacaannya manusia. sudah banyak, nanti kita diskusi ya. Oke? Tuhan yang datang Oke, dalam Zuma. manusia. Itu pemahaman mereka. Zuma, Oke? gue berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Zuma lebih niat belajar lagi, insya Allah. Ya, diam dulu. Host ini yang mau ngomong gini. Oke. Inilah hebatnya Syiah. Selalu merasa hebat, selalu merasa ilmunya lebih tinggi. Bentar, Bang Itu Suma. selalu itu. Si Syiah itu selalu kayak begitu tuh. Kalau Dengan segala hormat, Tadi- bentar ya Bang Suma ya. Bentar ya. Silakan. ya, jadi nah, kalau kita mau Zuma mengatakan tadi dengan dalil yang tadi gue sebutin, dengan dasar-dasar yang tadi gue sebutin, terus Zuma mengatakan dikatakan Kiki ini sama, justru pemahaman oten mengenai tentang Al-Quran yang berjalan ataupun Injil yang berjalan ini tadi yang dibantah. Makanya di situ dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengenai Sahih Injil fi Kalamil Jamil. Bantahan mengenai tentang Injil dengan cara yang baik gitu lah, dengan cara yang jamil tuh, yang bagus, bagaimana pemahamannya gitu semua. Jadi mengenai tentang filsafat itu, mengenai tentang Nabi sebagai Quran yang berjalan dan lain sebagainya, itu berbeda dengan pemahaman oten, di mana yang kita bantah filsafahnya gitu loh. Mana mungkin bisa disamakan antara Islam dengan otennya, nggak bisa. Hatta secara filsafat itu, karena tujuan filsafat untuk membantah pemikiran-pemikiran kristolog gitu. Jadi Ya kalau itu saya paham Bang, saya ngerti di situ. Tapi si A yang satu ini kerjaannya dia itu merendahkan, menghujat, menistakan. Itu polanya si Kiki nih, supaya dia dapat jempol dari teman-teman otennya. Itu itu loh yang saya tahu, dan itu yang saya rasakan gitu. Syiahnya Bang Zuma minta maaf. Bung, saya yang rasakan Bung, saya yang rasakan Bung. Ketika kemudian saya membaca Al-Quran di komalnya dia Bung, dia berkongkok-kongkok kemudian untuk menertawakan bacaan saya, gitu loh. Yang penting kan gue nggak Dan bilang lu membiarkan Kristen, orang yang sedangkan lu bukan sudah pernah bilang Kiki ini namanya aja nama Kristen, masih inget nggak? Masih inget nggak? Ya, saya Lu katakan sama itu. Sugi, Dan saya minta Sugi maaf. juga masih Iya, bilang gua Kristen. Saya minta maaf sama kamu, gitu loh. Nah, ayo Kiki minta maaf. Siahaan. Ayo, akur. Oke? Enggak, Dari namanya artinya aja. Zuma Saya pernah sudah terbukti minta maaf Anda sama terlalu dia. Tapi ternyata, gegabah. Begini loh. Berarti Anda pernah permintaan maaf saya itu terbukti. dimanfaatkan oleh Kiki, seakan-akan saya takut sama dia. Seakan-akan Bukan, itu saya Anda itu segan telah dalam terbukti arti kata, melakukan Anda itu kecerobohan, siapa? terlalu tergesa-gesa mengeluarkan orang dari Islam, terlalu tergesa-gesa mengkafirkan orang. Sedangkan Kenapa? itu budaya Kenapa? Khawarij, bukan Kenapa? Islam. Karena pada saat saya masuk di komal Anda tidak mau menyatakan apa agama Anda. Anda malu dengan Syiah Anda. Paham? Paham enggak? Saya tanya apa keyakinan Anda? Anda enggak penting katanya. Anda penting Anda tahu. Kenapa? Anda tidak pede dengan agama Anda. Paham? Oke? Saya kira demikian teman-teman. Gini dong, Saya kan tidak kalau sekarang lu udah bertanya tahu, lagi. terus gua aja bicara masalah Nggak ilmu penting kalam, bagi ilmu saya. falsafah, Anda kan juga nggak ada ilmunya gitu loh. Waliyadin. Kan Anda nggak belajar. Waliyadin. Makanya Oke, saat paham gua ya? ajak diskusi lu nggak berani, ya udah gitu. Gua pikir mungkin Oke. butuh belajar dulu. Oke lah gitu, nggak apa-apa. Kiki. Tapi nanti gua berdoa semoga Zuma lebih mau belajar daripada hari ini. Semoga Zuma lebih bertambah ilmunya. Itu doa gua. Gua mendoakan Zuma supaya kedepannya lebih mau belajar. Saya sebagai host semuanya tolong. Jadi gini, Saya pamit host. Saya pamit, saya cuma pesan kepada saudara-saudara Syiah, tolong jangan sedikit-sedikit ngancem. Kami nggak takut sama kalian, paham ya? Jangan sedikit-sedikit ngancem laporin, jangan sedikit-sedikit minta alamat. Demi Allah, saya sedikit pun tidak pernah takut sama Syiah. Loh, Zuma, gue juga sebagai Syiah itu tidak takia. Sejengkal nggak mundur gue. Tenang aja. Kita nggak pernah mundur jadi orang. Nggak ada takia di sini. Jangan pernah mengatakan semuanya sesuatu diem.
Semuanya diem. tidak kami takut sama kalian. Bentar, Ngerti? bentar. Gini Bang Zuma ya, Bang Zuma. Bang Zuma yang tadi omongannya Punggung saya apa nggak tadi? ada buat Syiah. Oke? Ayo, kita ngobrol Ngerti ya? pakai dalil Bang Zuma. Ayo sama saya tantang malah Bang Zuma. Saya Gak hanya ada ilmunya Zuma. Orang Kasihan Syiah ini. Lili, kasihan Orang Syiah ini. jangan dipermaluin Zuma. Kasihan Zuma. Jangan terlalu dipermaluin gini. Oke. Lili, Sedikit cari alamat, Li. sedikit minta KTP. Zuma jangan terlalu dibikin malu di sini, kasihan. Jangan. Iya, Sa. Nanti kasihan dia nggak bisa cari koin lagi. Jangan terlalu dipermaluin Zuma di sini. Jangan terlalu dibikin malu. Sakit hati di Komalnya saya dapat ribuan koin, dia cuma 17. Konsep mengenai tentang lakum dinukum waliyadin. Oke teman-teman Syiah, silakan Anda dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Saya pamit. Di mana? Saya pamit. Assalamualaikum. Semangat pagi. Baik teman-teman sekalian, ya. Pagi ini saya kesal aja sama si Syiah ini. Semakin dikasih ruang, semakin dikasih kesempatan, semakin menjadi-jadi mereka ini ya. Semakin mereka itu dikasih ruang kemudian untuk berbicara terkait dengan keberadaan mereka itu mereka semakin berani kemudian. Semakin mereka itu seakan-akan kita ini Sunni takut sama dia gitu. Nggak bisa dibiarkan. Sikit-sikit mereka itu ngancam, mau bawa orang ke laporin hukum dan seterusnya. Itu mereka itu. Jadi saya kemudian memberikan sinyal kepada mereka bahwa kami melawan, kami nggak diam, kami bukan takut sama kalian gitu. Ya, makanya saya begitu lihat si Dedi kemudian diancam-ancam, mau didatangin, mau dilaporin dan seterusnya, wajar dong. Saya datang, saya tampil di sana, kami tidak takut sama kalian, kan gitu. Nah, ini adalah kesempatan besar bagi Oten untuk memanfaatkan situasi. Nah, inilah yang mereka suka. Inilah yang kemudian yang sebenarnya mereka inginkan. Kenapa saya menghindari kemudian? Ya, kenapa saya menghindari debat dengan Syiah? Kenapa saya menghindari? Karena hal itu akan dimanfaatkan oleh musuh Allah, Oten, sebagai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya saya menghindar. Bukannya saya takut sama kalian, bukan. Tetapi oleh karena ya saya hanya ingin mengatakan sinyal perlawanan terhadap Syiah itu ada. Kami nggak diam. Bukan kami tidak bisa melawan kalian. Susah kalian untuk menilai itu seperti itu. Syiah harus tahu diri bahwa Sunni itu ya berani melakukan perlawanan, dan tidak perlu kalian itu ngancam-ngancam, intimidasi, cari alamat, minta KTP, mau laporin dan seterusnya. Kami nggak pernah takut. Kami nggak pernah takut. Nah, coba lihat si Syiah ini menghina, merendahkan, ya, utamanya si Kiki itu. Saya sudah minta maaf dan ternyata permohonan maaf saya itu dianggap sebagai satu hal bahwa saya takut sama dia. Saya cuma tidak ingin membuka celah bagi Oten untuk masuk. Nah, itu buktinya. Setelah saya tinggalkan, masuk Oten. Orang-orang yang mereka berkongko-kongko selama ini. Masuk Oten, masih si Justin. Pasti mereka itu nantinya akan berkongko, pasti akan menyudutkan Islam. Dan di situ si Kiki pasti tidak membela Islam. Lihat aja. Pasti mereka nggak membela Islam. Pasti dia menyalahkan saya gitu loh. Nah, itulah Syiah. Seperti itu tabiatnya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sampai di sini dulu ya. Paling tidak mereka sudah nangkap sinyal bahwa kita Sunni tidak tunduk sedikit pun sama mereka. Kita tidak takut sama mereka, ya. Cuman kita tidak mau membuka ruang kemudian untuk Oten memanfaatkan situasi ini. Itu sudah cukup bagi kita untuk memberikan sinyal bahwa kita tidak takut sama mereka. Ya. Saya kira gitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatannya menyimak video ini. Mudah-mudahan ini dijadikan pembelajaran dan kekuatan bahwasanya antara Syiah dan Sunni itu memang ada jurang pemisah yang sangat besar. Umat Islam tidak akan pernah tampil membela Oten, ya, lalu kemudian menyudutkan Syiah. Itu tidak akan mungkin. Berbeda dengan Syiah, tampil kemudian menyudutkan Sunni untuk kemudian menerima jempol dari orang-orang Oten. Itulah mereka. Jadi saya menganggap itu adalah sebuah pemahaman yang sifatnya takhiyah. Mereka di Islam mengaku Islam, tapi ketika ada Oten, mereka berpihak ke Oten. Demikian sahabat, saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.